Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 1C tahun 2020. Di sini kami akan mempresentasikan video materi kami dengan mata kuliah pembelajaran berbicara dan dosen pengampu Ibu Dr. Fatma Umar MPD. Di sini kami adalah kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Meilan Hamato, Elvira Amalia Atule, dan Karim Ahmad. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran berbicara. Konsep dasar berbicara sebagai sarana berkomunikasi mencakup 9 hal, yakni yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resipropal. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda, namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Ibarat mata uang, satu sisi ditempati kegiatan berbicara dan sisi lainnya ditempati kegiatan menyimak. Kegiatan menyimak pasti didahului oleh kegiatan berbicara. Yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Berbicara ada kalanya digunakan sebagai alat komunikasi dengan lingkungannya. Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi bahasa, maka berbicara digunakan sebagai sarana memperoleh pengetahuan, mengadaptasi, mempelajari lingkungannya, dan mengontrol lingkungannya. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi kreatif. Melalui berbicara kreatif, manusia melakukan tidak sekedar menyatakan ide, tetapi juga memanifestasikan kepribadiannya. Yang keempat, berbicara adalah tingkah laku. Berbicara adalah ekspresi pembicara. Melalui berbicara, pembicara sebenarnya menyatakan gambaran dirinya. Berbicara merupakan simbolisasi kepribadian si pembicara. Berbicara juga merupakan dinamika dalam pengertian melibatkan tujuan pembicara kepada kejadian di sekelilingnya, kepada pendengarnya atau kepada objek tertentu. Kelima, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Berbicara sebagai tingkah laku sudah dipelajari di lingkungan keluarga, tetangga, dan lingkungan lainnya di sekitar tempat hidup sebelum masuk ke sekolah. Yang keenam, berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. Berbicara adalah ekspresi diri. Bila diri si pembicara terisi oleh pengetahuan dan pengalaman yang kaya, maka dengan mudah yang bersangkutan menguraikan pengetahuan atau pengalamannya itu. Yang ketujuh, berbicara sarana memperluas cakrawala. Paling sedikit berbicara dapat digunakan untuk dua hal. Yang pertama, untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan imajinasi. Kedua, berbicara dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala pengalaman. Yang kedelapan, kemampuan linguistik dan lingkungan. Jika lingkungan hidup seseorang sering diajak berbicara dan segala pertanyaannya diperhatikan dan dijawab, serta lingkungan itu sendiri menyediakan kesempatan untuk belajar dan berlatih berbicara, maka dapat diharapkan seseorang tersebut terampil berbicara. Kesembilan, berbicara adalah pancaran pribadi. Gambaran pribadi seseorang dapat diidentifikasikan dengan berbagai cara. Kita dapat menduga melalui gerak-geriknya, tingkah lakunya, kecenderungannya, kesukaannya, dan cara bicaranya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Elvira Amalia Atule. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Wilan Mato, yaitu faktor penghambat pembelajaran berbicara. Yang pertama, kurang pengetahuan. Seseorang yang kurang pengetahuannya, jarang membaca atau mendengarkan radio dan televisi, akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembicaraan orang lain. Yang kedua adalah kurang cakap berbicara, terutama di depan umum. Berbicara tersendat-sendat menyebabkan pendengar menjadi jengkel dan tidak sabar. Yang ketiga, jarak fisik. Komunikasi menjadi kurang lancar bila jarak antara komunikator dan reseptor berjauhan. Yang keempat, berbicara yang berlebihan. Berbicara yang berlebihan seringkali akan mengakibatkan penyimpangan dari pokok pembicaraan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Karim Ahmad. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Elvira Amalia Atule, yaitu indikator ketercapaian tujuan berbicara. Yang pertama itu A. Pemahaman pendengaran. Tujuan berbicara dapat dikatakan tercapai jika pembicara mampu meningkatkan pengertian dan pemahaman pendengar. Pengertian dan pemahaman di sini artinya adalah pendengar mampu menerima dan memahami secara cermat gagasan yang disampaikan oleh pembicara, sehingga terdapat kesamaan antara maksud pembicara dengan persepsi pendengar.
B. Perhatian pendengar. Tujuan berbicara dapat dikatakan tercapai jika pembicara mampu menumbuhkan perhatian pendengar untuk menyimak secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang disampaikan pembicara. Perhatian juga dapat diartikan kesenangan pada diri pendengar. Jadi, jika pendengar sudah senang dan penuh perhatian menyimak pembicaraan yang dilakukan telah berhasil. C. Cara pandang pendengar. Tujuan ini dapat dikatakan tercapai jika pembicara mampu memengaruhi cara pandang pendengar agar sesuai dengan cara pandang dirinya. Cara pandang dimaksud adalah sikap dan keyakinan pendengar terhadap suatu objek tertentu. D. Perilaku pendengar. Indikator terakhir adalah berubahnya perilaku pendengar setelah menyimak pemaparan gagasan yang dilakukan pembicara. Berikut materi dari kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.